Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Juni Duanti dengan NIM 170101022 dari kelas S1A. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analgesik. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu definisi. Analgesik adalah obat pereda nyeri untuk menghilangkan rasa sakit akibat radang sendi, operasi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, kram menstruasi, dan nyeri otot. Berikutnya yaitu penggolongan. Golongan obat dibagi menjadi dua yaitu golongan narkotika, contohnya metadon, morfin, propoxifen. Kemudian golongan NSAID, contohnya natrium diklopenat, asam mefenamat, aspirin, paracetamol, dan ibuprofen. Yang pertama yaitu metadon. Farmakodinamikanya adalah dengan cara mengubah kinerja sistem saraf dan otak dalam merespon rasa sakit dan nyeri yang dialami pasien. Farmakokinetik. Setelah suntikan metadon subkutan ditemukan kadar dalam plasma yang tinggal dalam 10 menit pertama. Sekitar 90% metadon terikat protein plasma. Metadon diabsorpsi secara baik di usus dan dapat ditemukan di plasma setelah pemberian secara oral. Kadar puncak dicapai setelah 4 jam. Efek samping, perasaan ringan, pusing, kantuk, fungsi mental terganggu, dan berkeringat. Interaksi obat. Penggunaan bersama obat analgetik opiat seperti morfin dapat makin menurunkan aktivitas otak. Penggunaan bersama obat antikonvulsan seperti phenytoin dapat menurunkan aktivitas dan kadar metadon. Morfin, farmakokinetik. Morfin berikatan dengan reseptor opiat dalam sistem saraf pusat yang mengubah persepsi dan respon nyeri sehingga tubuh tidak merasakan sakit. Farmakodinamik. Morfin tidak dapat menembus kulit utuh tetapi dapat diabsorpsi melalui kulit luka. Kulit juga bisa menembus mukosa. Dengan kedua cara pemberian ini, absorpsi morfin kecil sekali. Morfin dapat diabsorpsi usus, tetapi efek analgetik yang timbul setelah pemberian parenteral dengan dosis yang sama. Efek samping yaitu gatal, berkeringat, ruam dan kulit kemerahan, pusing dan sakit kepala, mual dan muntah, serta konstipasi. Interaksi obat, yakni penggunaan bersama obat golongan MAO dapat memperkuat efek morfin, sehingga mudah sekali menimbulkan efek samping. Penggunaan bersama obat antikoligenik dapat meningkatkan risiko retensi urin. Efek samping yaitu pusing, berkeringat, euforia, mulut kering, mual, serta muntah. Interaksi yaitu kombinasi propoxifen dengan acetosal berefek analgesik. Jauh lebih baik jika masing-masing obat diberikan secara propoxifen farmakodinamik terutama bekerja terikat pada reseptor Mu meskipun kurang selektif dibandingkan dengan morfin. Farmakokinetik. Propoxifen diabsorpsi setelah pemberian oral maupun parenteral seperti kodein. Efektivitas jauh berkurang jika propoxifen diberikan secara oral. Biotransformasi propoxifen dengan cara N-B-metilasi yang terjadi dalam hati. Antagonis opioid. Farmakodinamik. Efek tanpa pengaruh opioid pada berbagai eksperimen bahwa naloxone memperlihatkan A. Menurunkan ambang nyeri pada
mereka yang biasanya ambang nyerinya tinggi. B. Mengantagonis efek analgetik pada placebo. C. Mengantagonis analgesia yang terjadi akibat perangsangan lewat jarum akupuntur. Selanjutnya yaitu efek samping. Efek sampingnya yaitu anoreksi, apatis, depresi, serta mengantuk. Kemudian interaksi obat. Berkurangnya efek anti nyeri golongan opioid reaksi sakau yang akut bila dikonsumsi dengan anti nyeri golongan opioid. Kemungkinan terjadinya efek pada paru dan jantung yang parah ketika dikonsumsi dengan obat yang berefek pada jantung. Meferidin dan derivat fenilpiperidin. Farmakodinamik bekerja terutama kerja sebagai agonis reseptor Mu. Obat lain yang mirip dengan meferidin ialah piminodin, ketobemidon, dan penoperidin. Farmakokinetik. Absorpsi meferidin setelah cara pemberian apapun langsung baik. Akan tetapi, kecepatan absorpsi mungkin tidak teratur setelah suntikan intramuskular. Efek samping, yakni pusing, berkeringat, euforia, mulut kering, mual, muntah, perasaan lemah, gangguan penglihatan, palpitasi, disforia, sinkop, dan sedasi. Interaksi obat, yakni efek anti nyeri yang berkurang saat digunakan dengan phenytoin atau barbiturate. Peningkatan resiko mengalami sindrom serotonin jika dikonsumsi dengan MAOI. Kemudian yaitu efek samping. Paling sering terjadi kira-kira terjadi pada 25% dari seluruh pasien yang melibatkan sistem gastrointestinal. Biasanya berupa dispepsia atau ketidaknyamanan gastrointestinal. Bagian atas. Diare yang mungkin berat dan disertai pembengkakan perut, serta perdarahan gastrointestinal. Sakit kepala, pusing, mengantuk, tegang, dan gangguan penglihatan juga umum terjadi. Interaksi obat, yakni meningkatkan resiko perdarahan pada saluran pencernaan dengan aspirin. Meningkatkan efek antikoagulan dengan warfarin. Materi selanjutnya yaitu asam mefenamat. Farmakodinamik. Asam mefenamat merupakan kelompok antiinflamasi non-steroid yang bekerja dengan cara menghambat sintesa prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat enzim siklooksigenase sehingga mempunyai efek analgesik, antiinflamasi, dan antiviretik. Yang kemudian yaitu farmakokinetik. Penyerapan obat dalam saluran cerna cepat dan hampir sempurna. 99% obat terikat oleh protein plasma. Kadar plasma tertinggi dicapai dalam 2 jam setelah pemberian oral dan waktu paruh dalam plasma 2-4 jam.
Aspirin. Farmakodinamik. Aspirin menghambat biosintesis enzim siklooksigenase menjadi endoperoksida, sehingga menurunkan atau bahkan menghambat sintesis prostaglandin atau PG, tromboksan A2 atau TXA2, tetapi tidak menurunkan leukotrien. Farmakokinetik. Aspirin diabsorpsi dengan cepat dan praktis, lengkap di bagian pertama duodenum. Efek samping. Efek samping yang umum terjadi akibat konsumsi aspirin antara lain adalah perut mulas, sakit ma, dan mudah mengalami perdarahan, seperti mimisan, lebam, dan perdarahan yang sulit berhenti apabila terluka. Interaksi obat meningkatkan risiko terjadinya tukak lambung bila digunakan bersamaan dengan kortikosteroid dan fenibutazol. Natrium diklopenat. Farmakodinamik. Mekanisme kerja sebagai inhibitor enzim siklooksigenase yang menurunkan produksi prostaglandin penyebab inflamasi, demam, dan nyeri, terutama pada jaringan perifer. Farmakokinetik. Diklopenat pemberian topikal terabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik, tetapi konsentrasi plasmanya sangat rendah jika dibandingkan dengan pemberian oral. Efek samping. Radang lambung, tukak lambung, nyeri perut, mual, pusing, konstipasi. Kemudian yaitu interaksi obat. Perdarahan di saluran pencernaan bila digunakan bersama obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS lain. Obat pengencer darah atau kortikosteroid. Keracunan diklopenat bila digunakan bersama phenytoin, methotrexate, litium, dan digoxin. Ibuprofen. Farmakodinamik. Bekerja dengan cara menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Sebagai dampaknya, nyeri dan peradangan menjadi berkurang. Lanjutan, yakni farmakokinetik. Cepat melalui lambung dan kadar maksimum dalam plasma dicapai setelah 1-2 jam. Waktu paruh dalam plasma sekitar 2 jam. Efek samping. Sakit ma, perut kembung, diare, sembelit. Kemudiannya ini interaksi obat. Litium dan methotrexate dapat menaikkan risiko keracunan ibuprofen antiinflamasi non-steroid. Pengencer darah dan kortikosteroid dapat meningkatkan efek samping perdarahan saluran cerna. Parasetamol. Farmakodinamik. Parasetamol bekerja langsung di pusat saraf dengan mempengaruhi ambang batas rasa sakit dengan menghambat enzim siklooksigenase, siklooksigenase 1, siklooksigenase 2, dan siklooksigenase 3 yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin. Substansi yang bertindak mengatur rasa sakit dan diketahui juga sebagai regulator panas pada hipotalamus. Farmakokinetik. Parasetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu setengah jam dan waktu paruh plasma antara 1-3 jam. Dalam plasma, 25% parasetamol terikat protein plasma. Obat ini dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati. Baiklah, ini materi terakhir dari PPT ini. Efek samping, yakni sakit tenggorokan, ruam, nyeri pinggang, tubuh terasa lemah.
Kemudian interaksi obat meningkatkan resiko perdarahan jika digunakan bersamaan dengan warfarin, menurunkan efek parasetamol jika digunakan dengan karbamazepin, phenytoin, phenobarbital, cholestyramine, dan imatinib.